Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudhari'u Adapun mudhari, maka nabi awalihi bizawaidil arba'i yajma'uha maka nafi awalihi sesuatu yang ada pada awalnya apa ihdaz zawaidil arba'i, salah satu tambahan yang 4. Ya. Jadi mudhari itu identik dengan 4 tambahan huruf pada awalannya. Tapi tidak semua yang berawalan alif masuk kategori fi'il mudhari. Pertama, kalau yang berawalan alif itu harus menunjukkan menunjukkan orang pertama. Jadi harus paham di dalam persoalan tentang domir. Mana orang pertama, mana orang kedua, mana orang ketiga. Mana mutakallim, mana goib, mana mukhatab, mana goib. Ya. Jadi kalau seumpama yang mutakallim berarti menunjukkan arti saya. Kalau menunjukkan makna dia berarti makna goib, ya. Jadi domir itu kalau dari segi makna ada mutakallim, ada mukhatab, ya, ada ghaib. Nah, ini di dalam persoalan tentang makna domir. Atau mutakallim wa ma'ahu ghairuhu mu'azzimi nafsahu atau mu'azzimi nafsahu. Ini harus paham di dalam persoalan makna domir. Pertama, ada domir yang maknanya adalah mutakallim. Orang pertama berarti menunjukkan saya. Kalau yang kedua ada makna mukhatab, orang kedua. Orang kedua itu ya berarti kamu. Itu mukhatab namanya. Jadi semua yang domirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu masuk kategori mukhatab semua. Kalau ghaib berarti yang domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian ada mutakallim yang domirnya ana. Kalau mutakallim wa ma'hu ghairu awil mu'azzimi nafsahu berarti domirnya nahnu. Berarti mukhatab ada 6, ghaib ada 6, mutakallim 1, ma'hu ghairu mu'azzimi nafsahu 1. Jadi harus paham semua daripada makna domir. Ya. Nah, wal mudhari maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba. Mudhari itu identik dengan awalannya alif salah satu daripada 4 huruf tambahan. Mana itu? Anaitu. Disingkat dari sifat apa makna daripada lafaz anaitu. Berarti berawalan alif, berawalan nun, berawalan ya, berawalan ta. Tapi tidak boleh dipungkiri semua yang berawalan alif itu masuk kategori mudhari. Lihat dulu maknanya. Jadi fi'il mudhari yang berawalan alif itu masuk kategori nanti fi'il mudhari berawalan alif kalau menunjukkan lil mutakallim. Berarti kalau mutakallim berarti makna adalah saya berarti. Karena ada yang berawalan alif bukan makna mutakallim. Contoh seumpama kalau mengatakan af'alu ini artinya apa? Saya berbuat. Tapi kalau mengatakan af'ala, ini fi'il apa? Fi'il madi. Berarti apa domirnya? Huwa. Berarti huwa itu menunjukkan orang Sudah tadi dijelaskan mana ghaib, mana mukhatab. Hah? Mana-mana? Paham enggak yang ghaib, mana yang mukhatab? Yang ghaib, mutakallim itu yang domirnya ana.
Kalau yang mukhatab anta wa akhwatu. Ya. Berarti anta wa akhwatu, mulai anta antum antum, anti antum antunna. Kalau yang ghaib berarti huwa wa akhwatu. Ya. Berarti huwa huma hum hiya huma hunna. Kalau yang mutakallim wa ma ghairu al-mu'adzimi nafsau berarti yang domirnya nahnu. Ini pembagian makna domir. Ya. Berarti kalau yang af'ala itu domirnya apa? Huwa, berarti menunjukkan apa? Ghaib berarti. Ini berawalan alif, tapi menunjukkan makna ghaib. Maka ini bukan fi'il mudhari. Karena yang masuk kategori fi'il mudhari berawalan alif, tapi menunjukkan lil mutakallim, orang pertama. Berarti kalau mutakallim berarti maknanya adalah, domirnya adalah ana berarti. Paham sampai sini? Paham ya? Yang kedua, berawalan nun. Berawalan nun tapi mengandung makna lil mutakallim. Wa ma'ahu ghairuhu awil mu'adzimi nafsahu. Berarti yang domirnya apa di sini? Nahnu berarti. Berarti mengatakan naf'alu. Kami berbuat. Nah, mana yang tidak masuk kategori seumpama narjasa? Berawalan nun tapi mengandung makna, ini maknanya adalah domir ghaib. Ini domir ghaib juga. Ini fi'il rubai, ya, bukan sulasi mujarrad. Ini rubai mujarrad ini, 4 huruf, ya, narjasa. Yang kalian tasrif selama ini semuanya adalah sulasi semua, tidak ada rubai. Jadi tasrifan rubai juga ada. Jadi kalau mau lihat lengkapnya, lihat di amsilah atau majmu' kalian. Karena yang kalian tasrif dari fa'ala bina sohi, kelompok bina, sampai masuk di masjid, itu semuanya adalah sulasi semua. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi masjid. Tidak ada rubai. Ini namanya timbangan rubai mujarrad. Artinya terdiri daripada 4 huruf memang. Ya. Jadi dia mengandung makna orang ketiga domir ghaib. Nah, berawalan nun tapi mengandung makna mutakallim bersama orang mutakallim, siapa selainnya, atau menghormati dirinya. Atau dalam hal ini yang domirnya nahnu, berarti makna kami. Jadi kalau ada berawalan nun tapi tidak bermakna kami, berarti itu bukan mudhari. Paham? Ya. Yang ketiga, berawalan ya. Berawalan ya menunjukkan lil ghaib. Lil ghaib. Ya. Menunjukkan lil ghaib menunjukkan orang ketiga, berarti lil ghaib. Wa maknahu, maknanya harus menunjukkan al-hal atau istiqbal. Jadi berawalan ya menunjukkan orang ketiga, maknanya menunjukkan hal atau istiqbal. Berarti makna mudhari. Mana itu seumpama lafaz yaf'alu. Yaf'alu. Ini berawalan ya. Domirnya apa? Huwa. Berarti menunjukkan orang ketiga. Wa maknahu, maknanya hal atau istiqbal. Berarti yaf'alu maknanya adalah sedang atau akan. Karena ada juga yarna. Ini masuk lagi kategori makna yarna, ini masuk kategori rubai lagi. Yarna domirnya apa? Huwa juga menunjukkan ghaib. Tapi maknanya menunjukkan madin, bentuknya lampau. Nah, jadi di sini dalam hal ini yarna bukan masuk kategori fi'il mudhari meskipun berawalan ya.
meskipun menunjukkan domir gaib, tapi dari segi maknanya bukan hal atau istiqbal. Paham? Paham ya? Paham dah? Paham ya? Paham, Ikram? Yang lain paham? Ya. Yang keempat, berawalan tak, menunjukkan lil mukhatab. Mukhatab itu orang kedua. Berarti domirnya anta berarti. Taf'alu. Ini fi'il mudhari karena berawalan tak menunjukkan orang kedua. Engkau berbuat. Bagaimana kalau ada berawalan tak, tapi maknanya adalah menunjukkan gaib. Tafa'ala. Ini berawalan tak, tapi domirnya apa di sini? Huwa, berarti orang ketiga. Berarti dalam hal ini tafa'ala tidak boleh masuk kategori fi'il mudhari karena kenapa? Dari segi maknanya menunjukkan orang ketiga. Meskipun berawalan tak, tapi maknanya orang ketiga. Paham? Inilah kesimpulan daripada mudhari kalau mau mengetahui fi'il mudhari itu seperti apa. Ya? Maknanya sedang atau akan. Kalau yang narjasa ini maknanya yarna'a, itu maknanya adalah telah. Itu menunjukkan lampau dia. Berawalan ya, maknanya gaib, sama-sama berawalan ya. Sama-sama makna gaib tapi dari segi makna berbeda. Sudah? Lanjut, baca Armin. Wa huwa marfu'un abadan. Wa huwa fi'il mudhari' marfu'un abadan, dibaca rofa selamanya. Hatta yadkhul alaihi nasibun Sampai masuk atasnya fi'il mudhari' amil yang menasab aw jazimun. atau amil yang menjazamkan. Wan nawasibu Adapun amil yang menasabkan fi'il mudhari' asyaratun. itu ada 10. Ini sudah belajar tentang amil yang menasab. Wahia mana 10? An, Pertama ada an, walan, kemudian ada lan, wa idzan, kemudian ada idzan, wa kai, kemudian ada kai, wala mukai, kemudian ada lamul kai, wala muljuhudi, kemudian ada lamul juhud, wa hatta, kemudian ada hatta, wal jawabu bil fa'i, kemudian ada jafa wal wawi, dan wau, wa au. kemudian ada au. Sudah. Ya, ini catatan, ini paling penting sudah ini. Karena amil yang kiranya betul-betul banyak ditemukan dalam kalimat.
Ya. Jadi amil yang menasabkan fi'il mudhari yang kemarin kalian sudah pelajari itu ada 4. Dalam hal ini 4 itu masuk kategori tansibu binafsiha. Ada amil yang dimana posisinya dia langsung yang menasabkan fi'il mudhari. Mana itu yang kalian dapatkan kemarin? Ada an, lan, idan, kai. Inilah amil yang menasabkan langsung dirinya sendiri. Contoh seumpama kemarin ayat layyana lallaha luhumuha. Ya. Ini layyanala. Yanala itu fi'il mudhari. Dalam hal ini dibacanya nasab. Ini dibaca nasab. Siapa yang menasabkan? Lan langsung yang menasabkan. Itulah diistilahkan dengan tansibu binafsiha. Dia yang langsung menasabkan fi'il mudhari'nya. 4 ini. Karena nanti pembagian yang kedua, tansibu bi'an mutmaro. Ada yang menasabkan tapi bukan itu yang menasabkan. Apa yang menasabkan? An yang menasabkan. Tapi dalam hal ini an-nya hilang. Pertama, ada an yang hilang dalam keadaan bentuknya jawaz, artinya boleh ditulis, boleh tidak. Yang kedua, hukumnya wajib. Berarti pada hakikatnya nanti yang tansibu bi'an mutmaro yang menasabkan di situ adalah bukan lamu kai, bukan lamul juhud, bukan hatta, bukan jawafa, bukan au. Tapi yang menasabkan adalah hakikatnya adalah an. Cuma annya dalam hal ini hilang. Hilang terbagi menjadi 2, ada yang hukumnya boleh dihilangkan, boleh tidak, dan ada yang memang wajib dihilangkan. Paham? Paham ya? Jadi yang selama ini kalian pelajari adalah tansibu binafsi, dia yang menasabkan langsung. Nanti kita bahas tentang tansibu bi'an mutmaroh. Ada an yang dimana berlindung, artinya dalam hal ini tidak ada dalam kalimat, tapi pada hakikatnya yang menasab adalah an. Tapi diperantarai oleh lamu kai nanti. Jadi yang nampak di dalam kalimat nanti adalah lamu kainya saja. Annya tidak ada. Ada lamul juhud nanti. Tapi yang menasabkan bukan lamul juhud. Yang menasabkan tetap si an. Cuma annya hilang. Dia mewakilkan. Dia masuk di dalam kalimat, annya tidak masuk. Ya. Berarti beramal dalam keadaan bersembunyi ini. Ya. Ada yang memperantarai dia. Di antaranya adalah ada lamu kai. Ada lamul juhud. Kamu nanti lihat hatta menasabkan masuk pada fi'il mudhari, tugasnya menasabkan, tapi ingat bukan hatta yang menasabkan, tapi an yang hilang. Cuma diperantarai oleh huruf hatta. Paham? Jafa juga kayak gitu, kemudian au juga. Nanti masuk lihat contohnya baru tahu semua. Paham dalam hal ini? Paham ya? Bisa? Ya, silakan. Sudah? Sudah? Ada pertanyaan? Aman ya? Jelas ya? Kalau sudah jelas, saya masuk di contoh. Dan saya mau kembali dulu kepada tansibu binafsi. Karena ada yang mau saya bahas di dalam tansibu binafsi. Ingat. An apa namanya? Kemarin apa? Harfu nasbin. Ini saya akan bahas. Harfu nasbin
wa masdarin. An itu tugasnya adalah menasabkan. Kamu akan ditanya, kok ada istilah masdarin? Masdarin itu berarti kalimat fiil. Ini kan an masuk pada fiil mudhari. Mudhari'nya nanti itu bisa diubah ke masdar. Ya. Nanti jadi kita belajar mengubah yang dimana fiil mudhari' kemasukan huruf an, di mana kita nanti ubah itu fiil mudhari'nya menjadi masdar. Dan ingat, karena dia diubah ke masdar, berubah menjadi isim, maka isim dalam hal ini punya tarkib. Sehingga ketika kamu lihat huruf an masuk pada fiil mudhari', maka yakin dan percaya an itu punya tarkib. Ya. Jadi selama ini kita tidak pernah mengirab, hanya mengirab an itu fungsinya menasabkan fiil mudhari'. Sekarang karena sudah masuk di dalam bab amilnya, membahas tentang amil yang menasabkan fiil mudhari'. Sekarang an kita pelajari, ternyata an itu punya tarkib. Dalam hal ini nanti fiil mudhari'nya diubah ke bentuk sigot masdar. Paham? Nanti saya angkat contoh. Sudah ya? Paham ya? Contoh ayat Al-Quran. Wa antasumu khairul lakum. Ini kalau kita hanya sekedar tahu an fungsinya menasabkan fiil mudhari', kita akan bingung setelah ayat ini. Khairun. Ini kan bacanya khairun ya. Ya. Bacanya khairun. Khairun lakum. Ya, khairul lakum. Nah, pertanyaannya, apa tarkibnya khairun? Apa? Wa antasumu khairul lakum, puasamu baik untukmu. Sempurna kalimat? Sempurna sudah. Ini al-waw. Ibtidaan. Harfu nasbin, fungsinya tasumu, asal kata. Apa domirnya? Antum. Fi'il mudhari yang domirnya antum masuk kategori af'alul khamsah. Ketika dibaca nasab, nasabnya dengan hilang nunnya. Berarti ini fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Wow. Ya? Iya, af'alul khamsah wawunya menjadi fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Puasa, lazim atau muta'addi? Lazim, enggak butuh maf'ul dia. Kamu mau puasa apa? Puasamu baik untukmu. Sehingga khairun, pertanyaannya khairun jadi apa? Khobar. Khobar dari mana? Apa? Nah, ini nanti kita pelajari. Makanya saya bilang, an nanti kita pelajari tidak sekedar tahu fungsinya. Tapi kita harus tahu kedudukannya apa. Ini kan an masuk pada fi'il mudhari'. Wa masdarin, masdarin itu apa? Ini nanti tasumu adalah sigot apa ini? Fi'il mudhari'. Nanti ubah ke masdarnya. Ya, kita ubah nanti ke masdarnya. Ini asal kata apa? Soma. Cari masdarnya soma. Soma yasumu sauman. Itu masdarnya sauman. Nah, setelah dapat masdarnya, masukkan domir. Pokoknya tidak ada boleh yang hilang dalam kalimat ini. Apa domirnya tasumuna tadi? Antum. Antum itu tidak boleh masuk pada isim. Ganti, sinonimnya apa? Kum berarti. Berarti nanti takdirannya adalah saumukum. Ini masdarnya, ini pengganti daripada domir antum. Sempurnalah.
Jadi takdirannya ayat, saumukum khairul lakum. Berarti saumu dalam hal ini tarkibnya apa? Ini mubtada, ini jadi apa? Nah, itu sudah tahu. Paham? Pokoknya setiap dapat an pasti punya tarkib. Apakah jadi fa'il, jadi khobar, jadi mubtada, jadi mudhof ilaih, jadi sifat, ada semua pokoknya tarkibnya. Paham? Paham enggak? Hah? Lihat-lihati dulu, baru bertanya. Kamu kenalan dulu sama si An. Gimana? Paham? Ada pertanyaan? Coba Heril. Atas itu atas. Bukan yang di atas. Bukan. Itu langsung. Ya. Gimana? Jelas? Jelaskan ulang. Ya. Saya hapus dulu ya. Wa antasumu khairul lakum. Kemarin kita pelajari an hanya sekedar tahu fungsinya. Ya. Fungsinya adalah menasabkan saja fi'il mudhari'. Karena sekarang sudah bahas masuk di dalam babnya sudah, maka an itu tidak hanya tugasnya menasabkan, tapi ternyata bisa diubah ke masdar dan dia punya tarkib nanti. Ya. Karena namanya an kan an harfu nasbin wa masdariyin. Kemarin kita pelajari hanya tak sekedar tahu dia huruf nasab, menasabkan saja. Tapi sekarang kita harus pelajari apa maksud dari wa masdariyin. Ternyata karena an ini tugasnya masuk pada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu nanti bisa diubah ke masdar. Bahkan harus diubah ke masdar. Karena kenapa? Nanti dia punya tarkib dalam kalimat. Sehingga kalau diubah ke masdar, masdar kan bentuknya adalah sigot isim. Yang namanya isim berarti punya tarkib dalam kalimat. Maka kalau kita tidak pelajari tentang an yang dimana bisa ditakwil ke masdar, maka kita tidak tahu apa kedudukannya khair.
Karena khairun ini dibaca rofa. Nah, kalau kita lihat dalam kalimat tasumu fi'il, wawunya jadi fa'il. Lantas khair ini jadi apa? Dibaca rofa. Mau dijadikan khobar, mana mubtada'nya? Mau dijadikan mubtada, adapun khair, adapun kebaikan itu untukmu. Ternyata kalimat menghendaki puasamu baik untukmu. Ternyata, maka dalam hal ini, an yang kita selidiki. Ternyata an dalam hal ini punya tarkib. Apa tarkibnya? Nanti jadi mubtada. Lah, kok bisa jadi mubtada? Ini kan sigot fi'il mudhari'. Inilah nanti kita bahas. An masuk pada fi'il mudhari' ternyata punya tarkib yang dimana nanti fi'il mudhari'nya wajib diubah ke masdar. Jadi kita cari asal katanya. Tasumuna, asal kata dari soma. Ini soma. Ini fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yasumu. Masdarnya sauman. Ini masdarnya. Sudah dapat masdarnya. Bacanya sauman karena masdar. Sauman. Tapi dalam hal ini an posisinya jadi mubtada. Mubtada mahalnya apa? Rofa. Berarti menjadi saumun. Ya. Saumun. Saya bilang fi'il mudhari', ini kan fi'il mudhari'. Ketika diubah ke masdar, maka tidak boleh ada kalimat pun yang hilang. Makna dari kalimatnya tidak boleh ada yang hilang. Tasumuna, apa maknanya? Apa domirnya? Antum. Domir antum itu tidak boleh ada yang hilang. Kalau kamu ubah fi'il mudhari' ke masdar, maka domirnya wajib kamu ikutkan. Berarti tasumuna domirnya antum. Ketika diubah ke masdar saumun, saumun itu tidak boleh masuk domir antum. Maka cari persamaannya antum. Berarti persamaannya antum apa? Kum. Berarti jadilah saumukum. Inilah asal kata daripada wa antasumu khairul lakum. Berarti saumukum, puasamu khairul lakum, baik untukmu. Paham? Paham enggak? Amri, paham enggak? Domirnya apa? Ya, diubah. Karena munfasil tidak boleh masuk pada isim. Maka cari persamaannya. Paham? Paham enggak? Hah? Kalau paham kita lanjut ke i'rabnya. Gimana cara meng'irabnya? Paham, Badli? Hah? Armin paham enggak? Hah? Kenapa enggak terlalu? Kamu enggak lihat, Naik? Hah? Lihat. Kalau sudah paham, saya langsung lanjut ke i'rab. Enggak ada pertanyaan? Saumukum jadi mubtada. Saumun ini masdarnya. Kum ini domir daripada tasumu. Tasumu kan tasumuna, domirnya antum. Nah, domir antum tidak boleh masuk pada isim. Maka ubah sinonimnya antum apa? Kum berarti. Berarti saumukum. Bisa? Paham enggak? Paham dalam ini? Nah, Kak, saya masuk di i'rab. Cara ngirabnya gimana? Tasumu di i'rab dulu. Ini tadi fungsinya tansibul
Fi'lal mudhari. Fi'il mudhari mansubun bi an. Terus walamatu nasbihi, apa tanda nasabnya? Hatfun nun. Terus niabatan anil fathah. Liannahu minal af'alil khamsah. Terus al-waw. Al-waw dhamirun baris muttasil mabniun alas sukun fi mahalli raf'in, tarkibnya jadi fa'il. Ya. Nah, ini kan an masuk pada fi'il mudhari. Maka kapan penakwilan? Ketika sudah dapat fi'il dengan fa'il. Kalaupun nanti ada fi'il mudhari berpisah dengan fa'ilnya berjauhan, maka tidak boleh dulu diirab takwilan. Nanti diirab takwil kalau selesai diirab fa'ilnya. Ya. Kalau maf'ul dia enggak nunggu maf'ul, yang penting dapat fi'il fa'il dulu. Ini kan menyatu fi'il fa'il. Nah, kalau kamu nanti dapatkan fi'il fa'ilnya berpisah, dalam hal ini dimasuki an, maka penakwilannya kapan? Ketika sudah dapat diirab fa'ilnya. Jadi kalau belum diirab fa'il, maka tidak boleh diirab takwilan dulu. Ini kan sudah diirab, sudah dapat fa'ilnya. Maka boleh diirab takwilan sudah. Tapi kalau ada fi'il mudhari dimasuki an, tapi fa'ilnya belum kamu dapatkan, ada kalimat setelahnya belum ada fa'il, fa'ilnya jauh, maka nanti diirab takwilan kalau sudah diirab fa'il. Paham? Paham ya? Nah, ini kan menyatu fa'ilnya enak kalau ini menyatu fa'ilnya. Jadi langsung diirab fa'ilnya. Langsung diirab takwilan. Nah, gimana ngirabnya? Setelah dapat mengirab fa'ilnya, setelah diirab fa'ilnya, barulah lanjut. An. Adapun an. Wa ma ba'daha. Dan yang ada setelah an. Fi ta'wilil masdar. Di dalam penakwilan masdar. Nah, tarkibnya jadi apa? Tarkibnya jadi apa? Berarti fi mahalli raf'in. Mubtada. Fi mahalli raf'in jadi mubtada. Takdiruhu adapun kira-kiranya adalah saumukum. Ini irabnya. An wa ma ba'daha fi ta'wilil masdari fi mahalli raf'in mubtada. Takdiruhu apa kira-kiranya? Saumukum. Barulah dilanjut. Khairun jadi khobrul mubtada. Khairun jadi khobrul mubtada. Ya. Jelas? Yang ulang. Aman yang ulang. Sudah tahu? Kalau anna, nanti masuk di amil nawasik baru kita juga jelaskan. Fokus dulu di an dulu. Ya, gini irabnya ya. Kenapa, Mri?
Sudah? Paham enggak? Adapun adapun wa ma ba'daha dan apa yang ada setelah berarti fi'il mudhari maksudnya ini. Adapun dan sesuatu yang ada setelahnya berarti fi'il mudhari dalam hal ini. Fi ta'wilil masdar, ketika ditakwil ke masdar, fi mahalli raf'in, pada tempatnya rafa jadi mubtada. Berarti antasumu ini jadi mubtada. Takdiruhu, adapun kira-kiranya ketika diubah ke mubtada tasumu berarti saumukum. Sudah? Jelas enggak? Oh, ada. Paham? Paham ya? Saya kasih contoh yang lain. Bukanlah satu kebaikan kalian memalingkan wajah kalian. Coba dirap. Samaan. Laisa fi'il madi nakis. Temannya apa ini? Kana. Fungsinya apa? Tarfaul isma wa tansibul khabra. Terus albiro. Khobar laisa. Ya, berarti ini khobarnya. Laisa muqaddam. Khobar laisa muqaddam. Terus mansubun walamatun nasbihi al-fatatu zahir. Ya akhiri li'annahu. Nah, ini ada an. Pertanyaannya an jadi apa nanti? Jadi apa? Mana khobar? Mubtada. Isim laisa muakhar. Ini kan khobarnya. Berarti ini di sini jadi isim laisa muakhar. Jadi diirab dulu, berarti an. Harfun nasbin wa masdariyin. Tansibul filal mudhari. Terus tuwallu fil mudhari mansubun bian walamatu nasbihi hadfun nun niyabatan anil fathah lianna minal af'alil khamsa. Terus al-wau. Nah, berarti an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdari fi mali
Fi mahali apa? Raf'in isim laisa muakhar. Takdiruhu, adapun kira-kiranya apa? Tuwallu asal kata. Apa? Walla. Yuwalli. Tasrif dulu. Yuwalli. Tasrif dulu. Yuwalli fil mudhari'nya dapat antum. Yuwalluna. Tuwalli. Tuwalliyani. Yuwallina. Tuwalli. Tuwalliyani. Tuwalluna. Itu dhamir antum. Tuwalluna. Asal kata walla. Coba cari masdarnya. Walla. Yuwalli. Tauliyan. Terus apa lagi? Tauliyatan. Karena ini berhubungan dengan wajah, berarti wajah itu adalah muannas majazi, pakai tamarbut berarti. Berarti pakai yang tamarbut. Tawalliyatan, tauliyatan. Berarti tauliyatan itu masdarnya. Apa tadi tarkibnya? Isim laisa muakhar. Mahalnya apa? Berarti bacanya tauliyatun. Tuwallu domirnya apa? Antum. Antum tidak boleh masuk pada isim. Maka cari sinonimnya menjadi kum. Berarti bacanya apa? Nah, itu takdirannya. Tauliyatukum. Paham? Paham enggak? Paham ya? Berarti setelah dirab, baru lanjutlah ini. Berarti wujuha jadi maf'ulum, terus mansub, alamatun nasbihi, al-fathatu, zahira, fi akhirih li'annahu jama' taksir, wajuhun. Terus, wahuwa mudhaf, al-kaful, damir baris, muttasil mabunin alat, dhammi fi mahalli jarin, mudhafun ilai. Al-mimu. Nah. Paham? Saya lagi kasih contoh. Mau lagi enggak? Atau kalian mengira kalian masuk surga? Coba dirab. Am. Apa itu am? Harfu atfin. Huruf atom nanti ada 10. Ya, yang kalian tahu selama ini apa? Wow saja 1. 9 belum tahu. Di antaranya am. Am harfu atfin. Hasibutum. Fil madi diatopkan. Saya bilang tadi malam jangan diatopkan. Hasibutum. Irabnya gimana? Tadi malam sudah dirab loh. Terus mabniun alal fathil muqaddara karoha tatawali arba'im mutaharrikatin. Terus la mahallalaha minal, wajib ya tahu ya. Awas kalau tidak tahu nanti mengira fil madi. Terus atau dhamirun barizun muttasil mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Terus al-mimu alamatul jam'i dzukur. An harfu nasbin wa masdariyin tadkhulu
Fi'il mudhari mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan anil fathah li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu dhamirun baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'an. Jadi apa? Jadi apa dulu? Ya, apakah kalian ataukah kalian mengira kalian masuk surga? Siapa mengira? Kalian. Apa yang dikira? Masuk surga. Berarti masuk surga tarkibnya jadi maf'ulun bi. Berarti tadkhulu an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdari fi mahalli nasbin maf'ulun takdiruhu. Apa asalnya tadkhulu? Dakhala yadkhulu. Masdarnya apa? Dukhulan. Berarti tarkibnya jadi apa tadi? Maf'ulun bi. Berarti bacanya dukhula. Domirnya apa? Antum. Berarti persamaannya antum. Kum. Berarti bacanya takdirannya adalah itu takwilannya. Dukhulakum. Berarti an dalam hal ini jadi maf'ul bi. Al jannata jadi apa? Maf'ul apa? Hah? Apa jadi apa al jannata? Maf'ul tsani dari. Kalau maf'ul tsani dari hasibutun berarti kalian mengira surga berarti. Maf'ulnya siapa? Nah, maf'ulnya tadkhulu berarti al jannata jadi maf'ulun bi saja. Karena maf'ul dari tadkhulu. An maf'ulnya hasibah. Paham? Paham enggak? Jelas ya? Mau lagi contohnya? Masih kurang jelas? Kalau kurang jelas enggak usah pindah. Gimana? Jelas enggak? Jelas? Nah, masih mau contoh lagi? Perubahan gimana? Yang jelasnya kamu tahu masdarnya. Tadkhulu asal kata, cari dulu asal katanya apa. Tadkhulu asal kata dari dakhala yadkhulu. Nah, dakhala itu kan fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yadkhulu. Ini kan sigat mudhari'. Yang diinginkan kan diubah ke masdar. Berarti dakhala yadkhulu apa masdarnya? Dukhulan. Itu kan dukhulan masdarnya. Nah, tarkibnya jadi maf'ul dari hasibah. Maf'ul itu malnya nasab, berarti dukhula. Tadkhulu saya bilang jangan ada yang hilang dalam domirnya. Tadkhulu domirnya antum. Antum itu tidak boleh masuk pada isim. Maka cari sinonimnya antum. Berarti sinonimnya antum adalah kum. Berarti bacanya dukhulakum. Sampai di atas. Tuwallu. Asal kata walla. Masdarnya apa? Tauliyatan. Tauliyatan masdar. Tuwallu domirnya antum. Antum tidak boleh masuk pada isim. Maka cari sinonimnya lagi. Kum. Berarti baca tauliyatukum.
Mau lagi tak? Nah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu bahwa syarrul lakum, tapi sesuatu itu jelek ternyata untukmu. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu ya kayak gini. Ya. Ini ayat tentang bagaimana kita husnuzon terus sama Allah. Apa yang kita inginkan mungkin tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh Allah. Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana kita senantiasa husnuzon sama qadarnya Allah. Ya. Kamu suka sesuatu itu tapi ternyata tidak baik untukmu, maka Allah tidak menginginkannya. Ya. Kamu pengen mobil seumpama atau pengen motor. Mungkin Allah tidak beri kamu motor. Karena jangan sampai kalau kamu punya motor, masjidnya lewat kayaknya. Ya. Jadi hal-hal yang kiranya tidak ada bagi kita, tidak bisa dimiliki, apa yang kita inginkan tapi tidak bisa tercapai, maka husnuzon sama Allah. Wa sa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa sa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kalau kamu suka, boleh jadi yang kalian suka terhadap sesuatu. Berarti al-wau. Asa. Asa itu apa? Fil madi, mabunun alal hatil muqaddar. Boleh jadi yang kalian cintai. Berarti tarkibnya di sini nanti jadi apa? Apa? Ya jadi fa'il dari asa. Berarti dirab dulu. An harfun nasbin wa masdarin tuhibbu fil mudhari mansubun bian walamatun nasbihi hatfun nun niyabatan anil fathah li'annahu minal af'alil khamsa. Terus al-waw tasilun mabunun alas sukun fi mali. Nah, terus an wa ma ba'da fi ta'wilil fi mahalli raf'in fa'ilun takdiruhu apa takdirannya? Tuhibbu asal kata ahabba yuhibbu. Masdarnya apa? Wajib potong ayam ini kalau sorok. Khotom sorok nanti sore wajib potong ayam. Biar lancar soroknya ya. Hah? Apa? Ahabba yuhibbu ihbaban. Sama dengan apa? Ya ahabba amadda yumiddu imdadan. Berarti nah, takdirannya tadi jadi apa? Fa'il berarti bacanya ihbabu. Domirnya apa? Tuhibbu. Antum berarti nah itu ihbabukum. Syai'an jadi apa? Syai'an jadi apa? Maf'ul dari tuhibbu. Sudah. Gampang kan? Sudah bisa? Masih belum bisa? Saya kasihkan lagi contoh. Saya buka ini dari juz 1 sampai juz 30 ini. Kalau enggak paham-paham. Kenapa? Masih kurang? Hah? Masih mau?
Kalian yang minta kan? Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan. Coba dirap. Al-waw bersamaan. Lam nafi yahillu fil mudhari marfuun tajarrudihi anin nasibi wal jazim walamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahira fi akhiri li'annahu fil mudhari alladzi lam yattasil bi syai'un. Terus allamu harfu jar, al-ha'u dhamirun baris muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarin majrurun bil lam. An-nunu alamatu jam'i. Harus tahu bedakan. Kalau laki-laki jam'i dzukur. Masa kamu tahu hanya laki-lakinya saja? Kamu tidak mau tahu perempuannya? Alamatu jam'i niswa. Mentang-mentang kamu laki-laki taunya dzukur saja. Terus, tidak halal bagi mereka menyembunyikan. Berarti menyembunyikan tarkibnya jadi apa? Fa'il berarti. Berarti an dalam hal ini nanti jadi fa'il nanti. Berarti an harfu nasbin amas dariin. Fungsinya tansibul fi'il mudhari. Yaktumna. Itu lupa lagi, tidak dipegang telinganya kemarin. Yaktumna apa domirnya? Asal kata. Kata ma yak. Coba ditasrif. Apa damirnya? Fi'il mudhari yang damirnya unna. Dirabnya apa? Kenapa mabni? Bersambung dengan ya nun niswa. Berarti dirab yaktumna. Fi'il mudhari mabniun alas lupa lagi mabninya apa? Mabniun alas sukun fi mahalli litisali nun niswa fi mahalli raf. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena ada amil yang menasab. Terus anun niswa dhamirun baris muttasil mabniun alal fathi fi mahalli fa'il. Terus an wa ma ba'daha fi tawilil masdari fi mahalli raf'in fa'il. Takdiruhu apa? Apa masdarnya? Katama. Katman. Fa'il tarkinya jadi apa? Fa'il berarti domirnya apa? Yaktumna. Hunna. Hunna bisa enggak masuk pada isim? Enggak bisa. Bisa atau enggak? Ya bisa. Kenapa enggak bisa? Enggak ada sinonimnya. Ada sinonimnya hunna enggak? Ya enggak ada. Berarti bacanya apa? Kat muhunna. Langsung masuk saja domir hunna. Karena boleh dia masuk pada isim. Beda kalau yang domir munfasil. Paham? Kat muhun. Nah, terus ma. Ma apa ini?
Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan. Isim mausul. Dirabnya mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Tarkibnya jadi maf'ulun bi dari yaktum. Menyembunyikan apa? Ayat apa? Menyembunyikan apa? Ayat apa? Ya kan? Yang menyembunyikan siapa? Yang menyembunyikan. Orang-orang ini siapa yang di sini? Apa artinya tadi? Yaktumna. Hunna berarti apa artinya hunna? Mereka berarti siapa yang menyembunyikan? Mereka berarti. Apa yang disembunyikan? Ya apa? Berarti apa artinya jadi? Ya itu. Sudah bisa bahasa Indonesia kan? Terus kholaqo fil madi, terus mabniun alal fathih. Fatihah apa? Zahira. Terus la mahallala. Terus Allahu jadi. Terus wa jumlatu fi'il fa'il, bukan jumlah mubtada. Sila mausul. Paham sudah? Masih kurang paham? Saya tambah lagi.